Tapi menurut saya kita ikuti Prapit kali ini seperti apa hasilnya. Namun saya melihat sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menang ya. Kenapa? Karena error in persona itu tadi. Itu yang pertama. Kedua, ya kan, objek kalau di kejaksaan itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena kejaksaan tidak melakukan penahanan. Dan pemirsa, kita akan melihat situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini pemirsa, Roy Suryo bersama kuasa hukum sedang memberikan pernyataan di hadapan media sebelum menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Agung atas penangkapan dan penggeledahan di rumahnya pada Jumat 19 Juni 2026 lalu. Iyalah, udah pertanyaan terlewat sama sidangnya hari ini. Saya nggak tahu aja, udah datang di sini kok tanya sidangnya hari ini. Ya pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat pagi Pak Ade, apa kabar? Baik, Mbak. Siapa ya? Ya, baik Pak Ade, apa substansi utama dari permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo pada hari ini? Ya, jadi terkait materinya kayaknya yang saya lihat di SIPB ya, gugatan Prapit itu ada beberapa pihak yang digugat ya. Yang pertama pemerintah Republik Indonesia, CEKI, Presiden Republik Indonesia, CEKI Kejaksaan, CEKI kemudian Polri dan lain-lain. Artinya kalau berbicara Prapit sebenarnya tidak perlu menggugat presiden atau pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena sidang Prapit ini kedudukannya tidak memiliki kaitan langsung dengan presiden. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ini penyusunan permohonan ini ada apa? Kok sampai presiden dan atau pemerintah, karena presiden adalah sebagai kepala negara dan juga sebagai pemerintah, kepala pemerintahan. Nah, ini yang menjadi saya melihat di SPP itu ini menjadi hal yang kalau di dalam istilah hukum error in persona dalam muatan permohonan Prapit mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan upaya paksa itu tidak terlibat presiden di situ. Ya, kita harus memahami bahwa materi gugatan peradilan hanya menguji satu tidaknya prosedur formil, suatu penetapan atau tindakan hukum, bukan menyangkut kebijakan politik atau administrasi pemerintahan yang menjadi ranah presiden di sini. Nah, ini yang menjadi Mbak ya kami melihat mudah-mudahan tidak error in persona. Katanya pemenuhan aspek formil. Nah, kalau pemenuhan aspek formil, tidak perlu presiden di situ, tidak perlu pemerintah. Aspek formil dalam materi gugatan itu adalah satu penetapan tindakan hukum. Sementara presiden tidak pernah melakukan tindakan hukum, bukan ranahnya presiden itu. Nah, itu yang pertama yang kami lihat ya dalam materi. Tetapi apapun itu, tentunya hukum itu melihat apalagi Prapit ya, tentu aspeknya mesti aspek-aspek yang betul-betul siapa yang melakukan. Nah, itu yang harus dipersoalkan. Terus yang ketiga adalah, ya kan, objek perkaranya itu tidak ada. Objek perkaranya itu tidak ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena kejaksaan tidak melakukan penahanan. Nah, materi yang pertama ya, penahanan atau SPH namanya ya. Penahanan bagi mereka ini. Terus penggeledahan. Penggeledahan itu tidak dilakukan juga oleh kejaksaan dan juga apalagi pemerintah. Nah, terus kemudian penahanan, penggeledahan, dan penangkapan. Nah, ini yang mereka komplain kan, artinya teman-teman di sebelah. Tapi yang menjadi aneh itu tadi, bahwa ada beberapa pihak
yang saya rasa error in persona di sini. Sehingga ini harus jeli betul membuat satu Prapit. Karena Prapit itu nggak main-main. Nah, apalagi di dalamnya menyangkut dengan HAM. Nah, apakah ini pelanggaran HAM atau due process of law? Artinya ada penyidikan, ada penyelidikan, ada penyidikan, kemudian menetapkan tersangka. Ya kan, setelah menetapkan tersangka, ya kan, kemudian apakah polisi harus memanggil ketika kemudian seseorang sudah ditetapkan tersangka, ya tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan, apakah harus dilakukan pemanggilan? Nah, kalau harus dilakukan pemanggilan, semua orang nanti akan berpikir seperti itu. Ini adalah penerapan hukum yang saya rasa sangat menjadi pertanyaan. Ketika seorang tersangka yang tidak perlu diperiksa lagi karena dia dihadirkan di hadapan penyidik itu, kalau pemanggilan itu masih ada pemeriksaan. Tapi kalau Mas Roy ini kepentingannya adalah tahap 2. Artinya kalau disuratin terus kemudian menghilang gitu, ya menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia, siapa yang bisa menjamin hal itu? Kita tidak bisa membaca pemikiran teman-teman. Oh, menjamin dan lain-lain sebagainya. Oh, tidak, kecuali masih akan dilakukannya pemeriksaan. Misalkan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa. Ini enggak, ini untuk diserahkan ke kejaksaan. Tapi menurut saya kita ikuti Prapit kali ini seperti apa hasilnya. Namun saya melihat sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menang ya. Kenapa? Karena error in persona itu tadi. Itu yang pertama. Kedua, ya kan, objek kalau di kejaksaan itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena kejaksaan tidak melakukan penahanan. Seperti itu, Mbak siapa? Baik, jadi kalau menurut Anda apakah melihat ada prosedur penyidik yang memang patut dipersoalkan dan sejauh mana Anda menilai penyidik telah bekerja sesuai KUHAP dalam perkara ini, Pak Ade? Di dalam KUHAP tidak diatur penangkapan itu harus dilakukan pemanggilan. Itu yang pertama, ya. Penangkapan itu tidak perlu pemanggilan. Tidak ada di dalam KUHAP itu bahwa ada pemanggilan dulu, kecuali tersangka akan diperiksa, itu perlu dipanggil. Kalau tangkap, berbeda. Ini bukan pemanggilan ya, tetapi penangkapan. Jadi yang saya baca di SIPP itu SPK dan lain sebagainya ada. Jadi ya monggo kerso, ini hak warga negara ataupun pihak ketiga yang berkeberatan di sini untuk melakukan Prapit. Haknya diberikan tentunya di dalam KUHAP. Artinya silahkan bersidang, tetapi saya melihat sih tidak ada yang dilanggar, semua sesuai dengan prosedur. Kalau berbicara penangkapan, karena penangkapan itu Mbak, di mana aja, di mana aja di Indonesia ini tidak pernah penangkapan itu memiliki surat. Karena kalau ada orang mau ditangkap, terus disurati dulu, keburu kabur. Itu persoalannya. Begitu Mbak. Baik, jika nantinya permohonan ditolak, sementara jadwal Dr. Tifa ini sudah keluar jadwal sidangnya kemarin ya. Lalu apakah Anda berharap proses pidana segera berlanjut hingga persidangan dimulai nanti? Ya, jadi gini, kalau untuk Prapit memang di dalam KUHAP diatur ya bahwa kalau ada Prapit itu menunggu sidang Prapit itu dulu baru masuk ke pokok perkara sidang yang ada di tanggal 2 itu ya, pokok perkara terkait dugaan ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo menurut mereka ya. Jadi tentunya harus ditunda. Biasanya sih paling lama 14 hari ya, setahu saya, atau 7 hari yang biasa kita lakukan ya kan, karena sidang Prapit itu tiap hari. Terus di berjalan dia. Jadi penundaan itu bukan karena tidak akan dilakukan sidang di pokok perkara karena sudah terjadwal. Nah, kita lihat ini apakah ini gugur atau tidak. Ya, kita lihat karena semuanya ada pada kewenangan itu ada pada kekuasaan kehakiman. Artinya kita lihat apakah ini akan tertunda sampai 7 hari sesuai dengan KUHAP, atau ini gugur karena error
in persona tadi. Ya kita lihat aja sidangnya ini. Kalau dia gugur error in persona misalkan alasannya peradilan, maka sidang itu tidak dapat dilanjutkan. Prapit itu kan langsung ke pokok materi. Tetapi saya lihat di SIPP sudah terjadwal 6 hari. 6 hari sidang. Nah kita lihatlah Mbak Sapaya bahwa apakah ini akan berlanjut atau tidak, karena materinya tentu nanti hakim akan memeriksa itu di dalam persidangan pertama, termasuk termohon apa-apa saja nih. Tetapi yang menjadi lucu buat bukan lucu ya, yang menjadi kami berpikir, loh kok apakah ini baru melakukan prapit atau seperti apa? Karena sependek pengetahuan saya, ketika kita berbicara prapit, maka dia harus fokus pada materi gugatan, ya, materi formil namanya, ya kan? Materi formil itu bukan berarti menggugat keseluruhan pihak, termasuk pemerintah dan presiden, ya kan? Itu tidak perlu karena tidak ada kaitan langsung antara kebijakan politik pemerintah, ya kan, dan administrasi. Ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah di sini atau presiden. Ya kan? Nah, itu yang kami melihat agak aneh dalam penyusunan permohonan. Tapi Mbok ya itu hak. Silakan monggo kerso. Kita melihat nanti karena lawannya ini kan ada 3 lembaga negara ya. Yaitu presiden, saya lihat, terus kemudian ada Polda Metro sebagai kebijakan horizontal sebenarnya ya, antara kejaksaan dan instansi yang bernama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia tidak vertikal ini. Karena kalau presiden itu vertikal kan ke atas. Kalau instansi kejaksaan dan kepolisian itu kan horizontal dia. Artinya kebijakannya itu berpindah dari satu kebijakan katakanlah penangkapan, ya kan? Kemudian berpindah kepada kejaksaan sebagai penuntut umum yang akan melakukan penuntutan nanti atas pelanggaran terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi saat ini statusnya pun ini sudah naik ketika sudah didakwa ya. Artinya sudah terdakwa, bukan lagi tersangka. Artinya status itu naik menjadi dari tersangka menjadi terdakwa. Gitu loh Mbak Sapa. Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, demikian Breaking News kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Breaking Calls bersama Anita Dewi. Saya Syafaati Suryo pamit, terima kasih dan sampai jumpa.